Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, di sini perkenalan dulu ya. Nama saya Herdin Didi Hardianto. Bisa dipanggil bebas, memanggil Mas, Pak, Om bisa bebas. Di sini saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk program studi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini nanti saya mau menjelaskan untuk bab pertama mengenai penggalian ide dari logika dan algoritma. Nanti kita bahasnya yang dasar-dasar dulu aja. Baiklah, sebelumnya saya juga mau mengingatkan ya untuk selalu jaga kesehatan dulu, jaga kesehatan, selalu jaga jarak, terus jangan lupa minum vitamin, jangan bepergian kalau emang nggak terlalu penting gitu ya. Baiklah, sebelum kita mulai kita baca Bismillah dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk yang pertama kan ini nanti kita menjelaskan mengenai logika dan algoritma aja. Jadi nanti tentang dua pokok bahasan ini dulu. Bisa dibaca itu di layar ya. Untuk logika, ini dimulai dari ini manusia adalah mulai dan sebagainya. Ini adalah kodrat dari manusia. Kemudian untuk berlogis, logika itu secara garis besar bisa digambarkan itu berpikir yang bisa dinalar. Jadi masih bisa ditangkap oleh pikiran manusia. Jadi nggak kayak apa ya? Kayak kalau nggak mungkin banget itu berarti nggak logis. Makanya di sini logis itu ada tulisannya masuk akal dan juga memenuhi hukum logika. Logika itu sendiri berasal dari kata ini nggak tahu bahasa mana ya. Ini artinya logos, bermakna itu hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Berarti kalau contohnya seperti ini sih, kalau logika ya. Saya kemarin makan nasi, itu masih logis karena itu masuk akal. Kemudian logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup. Jadi segala sesuatu yang masih masuk akal itu termasuk dalam logika. Kemudian ini ada beberapa manfaat yang akan didapat setelah mempelajari logika ya. Yang pertama seperti menjaga supaya kita selalu berpikir benar dan menggunakan asas-asas sistematis. Kemudian membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Kemudian membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Kemudian meningkatkan cinta, kebenaran, dan menghindari kesesatan benalar. Kemudian untuk salah satu fungsi logika itu sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah menggunakan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar, premis yang ada. Kemudian untuk contohnya itu ada dua pola nalar ya. Yang pertama deduktif, yang kedua juga induktif. Kalau untuk deduktif itu dari umum ke khusus, sedangkan kalau induktif itu dari khusus ke umum, bedanya cuma itu aja. Ini untuk contohnya seperti ini. Untuk umum ini tidak terkhusus, artinya mencakup banyak orang. Jadi objeknya itu tidak satu, tapi majemuk. Semua siswa SMK ini kan berarti nggak satu orang kan. Kemudian kalau khusus itu masuknya di sandi adalah siswa SMK. Kemudian kita lihat contohnya dulu. Untuk yang pertama umum. Semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Ini untuk pernyataan benarnya, premisnya. Kemudian untuk khususnya, sandi adalah siswa SMK. Kalau dengan pola deduktif, berarti dapat disimpulkan sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu kesimpulannya. Kenapa? Karena sandi adalah siswa SMK. Berarti dia harus disiplin dan bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi kalau deduktif saya tekankan sekali lagi, itu dari umum ke khusus. Umum itu dari yang objeknya itu banyak atau majemuk, sedangkan khusus itu lebih terkhusus ke satu objek aja gitu. Kemudian kalau induktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Ini bisa kita lihat untuk contohnya. Khusus, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Yuda rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Tika rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesimpulannya, kan ini berarti bertiga ini kan sama-sama rajin belajar ya. Berarti kan kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil maksimal, hasil memuaskan. Dilihat dari ini,
Ketiga dari pernyataannya ini, objeknya itu mereka rajin belajar semua, hasilnya memuaskan. Kemudian untuk algoritma. Algoritma ini kalau bisa kita gimana ya? Gampangnya itu kayak tahap atau runtutan, urutan ya. Nah ini, Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari, ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis toge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini ada permasalahan kan? Permasalahannya apa sih? Dina mau makan, tapi nggak ada lauknya. Jadi cuma makan nasi aja. Nah, di sini Dina membuat. Lah kalau membuat itu kan pasti ada langkah-langkahnya kan. Pertama kita harus nyiapin apa, kita harus ngapain gitu kan. Yang kita lakukan pertama itu apa. Nah, langkah-langkah ini udah termasuk salah satu algoritma. Kemudian bisa kita lihat ya, ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ini kan langkah-langkah untuk membuat sayur atau lauk yang akan dimakan oleh Dina tadi. Jadi ini udah termasuk di algoritma. Nah, dapat dilihat di bawah ini yang saya tanda ini, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Kemudian terdapat berbagai bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan bagan alir, pseudocode, dan bahasa pemrograman. Ini nanti mungkin di pertemuan selanjutnya aja ya, soalnya kalau bagan alir, pseudocode, dan bahasa pemrograman nanti mungkin harus dicontohkan ya. Mungkin kita ini ada bagan alir, fungsinya seperti ini. Bagan alir itu flowchart ya. Nanti kalian juga bakal dapat flowchart. Ya mungkin untuk pertemuan kali ini sebentar aja, mungkin cukup membahas bagian logika dan algoritma dulu. Mungkin nanti kalau di pertemuan selanjutnya kita bahas di bagian pseudocode, bagan alir, sama yang satunya tadi bahasa pemrograman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, sudah hari ini tadi kita belajar mengenai logika dan algoritma. Mungkin nanti dari teman-teman sampai rumah bisa belajar lagi biar lebih paham, karena ini memang kondisinya lagi seperti ini. Pembelajaran tatap muka memang lagi banyak banget kurang, pembelajaran daring mungkin sedikit kurang efektif. Jadi buat teman-teman saya harap proaktif untuk mau membaca atau memahami lah setidaknya materi yang diberikan oleh pengajar gitu ya. Buat teman-teman saya tekankan lagi, tetap jaga kesehatan, jangan bepergian kalau emang nggak terlalu penting, tetap stay at home, tetap produktif di rumah ya. Jaga kesehatan, minum vitamin, makannya jangan telat, gitu aja. Baiklah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.